kamu jadi siddiqin, syuhada, sholihin. Inilah orang-orang yang bahagia dunia akhirat, diberi nikmat oleh Allah. Mari kita jadi orang yang benar, benar dalam niat, benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, benar dalam cara berpikir. Karena bahagia itu hanya ada pada kebenaran. Jadi kalau kita berbuat maksiat, pasti tidak bahagia. Alaikum bisidq, hendaklah kalian jadi orang jujur, orang benar. Karena dari sidik yahdi ilal birri. Orang yang benar itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Ini rumus ya. Dan dari albirra yahdi ilal jannah. Gini rumusnya. Jadi ahli sorga karena kita banyak berbuat kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kita tidak bisa masuk sorga karena amal kita, tidak bisa. Kita masuk sorga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah diberikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang berbuat kebaikan ini dari mana asalnya? Dari orang yang siddiq, orang yang jujur. Jadi dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Sedangkan dusta, kadzib mengantarkan kepada fujur, kejahatan-kejahatan, dan dari kejahatan yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Jadi awalnya siddiq ini. Negara kita sepertinya akan agak lama nih baiknya, sepanjang kejujuran belum menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan. Tapi kalau mikirkan negara terlalu besar bagi kita. Kalau negara ini jadi baik, kuncinya apa? 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. 3, mulai saat ini. Ingin negara ini jadi baik, semua yang menyimak mulailah dari kita. Kita tidak rugi kalau jadi orang jujur selain untung. Bagaimana kalau orang lain tidak jujur, kita yang jujur. Jangan sampai terbawa. Jujur, berikut ini ada beberapa hal yang bakal terjadi kalau orang tidak jujur. 1, orang yang tidak jujur, dia tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tidak akan tenang. Kenapa? Secara syariat, orang yang tidak jujur itu untuk bohong aja capek. Apalagi kalau kurang pinter ya. Udah kurang pinter ngebohong capek. Ngebohong itu seperti tawaf berlawanan arah. Ya, jadi Allah menciptakan kita ini, kalau kita mau benar itu otak ini nyaman. Tapi kalau berbohong itu kerja keras otak itu. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah sebabnya para pembohong itu suka melakukan sesuatu yang tidak disadari. Karena tubuhnya ini seperti yang berontak katanya. Jadi kalau orang berbohong tuh tiba-tiba jadi sering kedip, ya. Tidak berarti yang kedip lagi berbohong. Wah, ini keliripan pembohong. Atau suka tiba-tiba mengeluarkan lidah. Jadi gimana? Begitulah ya. Ada sesuatu yang tidak biasa yang tiba-tiba akan keluar dari perilakunya. Atau jadi ada gerakan tertentu atau lirikan mata tertentu. Kata para peneliti, ya, saya tidak mau meneliti orang bohong. Karena tubuh ini lebih menikmati jujur. Jadi capek tidak jujur tuh. Sudah mau tidak jujurnya aja capek, sesudah jadi tidak jujur lebih capek lagi. Karena harus menutupi ketidakjujurannya.
Nah, kebohongan itu kan harus ditutupi, pasti dengan kebohongan lagi. Udah gitu capek lagi. Nanti ditutupi capek. Saya tidak tahu ya, sekarang di Indonesia ini sedang heboh kasus fufu fafa fengefri, mengerti maksudnya? Capek sekali tuh yang punya akun fufu fafa itu berusaha menutupi mati-matian. Akun fufu faka afun lagi. Afun kuku papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka, pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren. Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai KM di kelas 2B gitu adanya. Ini yang aku ini pelajar SMP gentleman. Gak usah kemana-mana ngomongnya. Lanjut. Selamat stres bagi orang-orang yang tidak jujur. Dari awal saja sudah stres. Maling itu stres Pak. Takut ketahuan, lagi mau maling. Lagi merencanakannya aja stres. Betul tidak? Kok betul sih? Ya sudah. Ya sudah. Yang nyebut betul kaget. Saya tidak berburuk sangka. Tapi di film-film kayak gitu. Setiap perbuatan dosa itu dua cirinya. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Udah jadi bohong nih, tambah gelisah. Kenapa gelisah? Karena Allah lah mencabut ketenangan. Ingat baik-baik ya. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Pembohong tidak akan diberi tenang. Karena tenang itu kuncinya dua. Maaf. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kuncinya ingat kepada Allah. Dan bahagia itu kuncinya dua. Iman dan amal soleh. Maling tidak jujur bukan amal soleh. Itulah sebabnya dicabut oleh Allah. Dua. Yang kedua, orang-orang yang pembohong itu selain dia tidak bahagia, dia juga akan rusak kredibilitasnya. Kalau Allah membuka, hancur. Tidak ada yang percaya sama orang bohong. Dan orang kalau sudah ketahuan bohong, sekalinya dia berbicara benar, tetap dianggap bohong. Ini berat sekali. Membangun kredibilitas itu tidak mudah, perlu waktu. Tapi menghancurkan kredibilitas bisa sekejap. Dibuka saja kebohongan kita. Bahkan kita sumpah. Wah, sumpah apa? Kamu bohong. Ini mah asli. Ya,
asli yang bohong, gitu. Berat sekali. Kalau suami tidak jujur ketahuan istri, itu berat untuk jadi kredibel sebagai pemimpin keluarga. Kalau di RT ada ketua RT yang pembohong, gak dipercaya RT itu. Sama mau jabatan apapun. Termasuk ibu suka berbohong. Mana bu belanjaan? Udah habis pak. Kenapa habis tanggal segini belanjaan? Gak percaya. Tuh, begitulah. Berat sekali hidup pembohong. Sudah dia menderita, hancur kredibilitasnya. Gak bisa. Susah. Nanti tiap kita ketemu, cap itu ada terus. Nah, tukang bohong, tukang tipu, gak bisa dipercaya. Kalau jadi pedagang pembohong, orang tidak mau beli lagi. Berat sekali. Gimana dong, saya udah pernah bohong, tapi gak ada yang tahu. Tobat. Mumpung ditutupi oleh Allah, tobat. Karena orang tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong. Kenapa orang tidak tahu kebohongan kita? Jawab atuh hadirin. Karena Allah masih menutupi, tobat. Tapi kalau berkaitan dengan harta, hak orang lain, kembalikan. Jangan udah nipu, tobat, tapi tetap dipegang uangnya, kembalikan. Lalu bagaimana nih kalau kita ketahuan sudah bohong? Tobat. Dan tobat kita bukan agar orang kembali percaya kepada kita. Ingat baik-baik ini ya, karena kita tidak mungkin 100% tanpa dosa, enggak mungkin. Ada bohongnya lah kita juga walaupun kecil-kecil, apalagi yang besar. Dan bohong itu mengancam kita. Tobat. Tobat itu adalah mengharapkan ampunan Allah. Perkara orang jadi percaya lagi kepada kita, itu bukan urusan kita. Itu adalah Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Halo? Jelaskah? Jadi kita bikin salah, segera tobat, tobatnya ikhlas, sungguh-sungguh, nanti Allah yang ngebulak-balik setiap hati. Dari benci jadi sayang lagi, itu tidak bisa diakali oleh kita. Makanya kalau mau tobat, tobat yang benar-benar taubatan nasuha. Takut kepada Allah, takut mati dalam keadaan dosa, takut mati dalam keadaan bergelimang dosa. Perkara orang lain tidak percaya ke kita sedunia, sok ajalah, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. Perkara orang lain tidak percaya, bukan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita, Allah mengampuni. Mana yang paling berbahaya bagi kita? Terbukanya aib, tidak diampuni oleh Allah. Jawab. Ya, kita berharap aib kita ditutup. Tetapi yang lebih penting dari ditutup adalah dihapus oleh Allah. Gimana kalau aib kita terbuka? Tobat. Dia ngebuka aib saya, apa perlu kita balas? Apa perlu kita balas? Kita buka lagi aib dia? Justru gara-gara aib kita sempat terbuka, itu pasti sedikit lah. Allah sudah tahu kok. Kalau aib kita dibuka semua, hancur-hancuran luar biasa. Dikit dibuka, itu pengantar tobat. Kalau ada orang yang membuka aib kita, dan kita bisa tobat, maka sebetulnya kita harus berterima kasih dengan doakan kebaikan bagi yang membuka aib. Berapa banyak orang jadi tobat gara-gara aib kebuka, benar? Orang yang ngebuka aib kasihan, dia dapat dosa, tapi kita dapat pahala dari tobat. Harusnya kita doakan kebaikan. Jangan balas dengan membuka aib orang lain.
Di sini susah jadi pekerjaan, susah dipercaya, dan hidup para pendosa itu cenderung rentan, badannya gampang sakit karena stres terus, ya. Ini mau ke villa, tok tok tok, bilangin kalau ada petugas KPK, hati-hati. Tiba-tiba tok tok tok, siapa tuh Pak? Ada petugas P3K. Hah, KPK? Bukan Pak, P3K. Orang pembohong itu stres, lempeng aja. Katanya orang tidak jujur aja susah dapat rezeki, apalagi jujur. Tunggu yang satu ini. Bagaimana Mim? Guru kita sudah tersambung? Sudah tersambung. Sudah menyampaikan? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mita Farid, 5:30. Beliau istiqomah, usianya sudah di atas 80, tapi semangat terus berdakwah. Luar biasa. Semoga Allah memberikan usia panjang penuh dengan kebaikan, kesehatan lahir batin, dan diberikan istiqomah dalam iman, dalam amal soleh, dan semoga Allah melindungi beliau dan keluarganya, dan dijadikan seluruhnya jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? KPK. Oh iya, ada yang ngajak makan. Suatu saat sedang makan diperkenalkan, ini teman saya pengusaha, rajin ke masjid, tahajud, baca Quran, sedekah, kata teman yang mengantarkannya. Wah, selamat ya, tolong doakan, saya sedang dipanggil KPK, kan begitu. Lalu beliau juga cerita, sebelum dipanggil KPK, ada susah ke masjidnya, susah tahajudnya, susah sedekahnya. Jadi dipanggil KPK itu bencana atau nikmat? Nikmat. Mau dipanggil KPK? Sudahlah, jalanin saja hidup ini. Sebetulnya ada beberapa tanda-tanda kebohongan ini ya. Satu, orang kehilangan kepercayaan kepada kita. Wah, berat, kalau nggak dipercaya tuh nggak enak sekali. Reputasi kita juga buruk. Susah orang mau berinteraksi dengan normal kepada kita. Dan saat yang sama, selain stres, kita juga jadi minder. Karena kita tahu kita ini pembohong, na'udzubillah. Tidak nyaman aja hidupnya tuh, tegang terus. Lalu kebohongan bisa memutuskan relasi, baik dalam keluarga, dengan tetangga, dalam bisnis. Dan orang-orang yang pembohong itu juga akan kerja keras untuk bohong terus. Seperti kalau punya utang, kan penyakit orang yang punya utang itu ngegampangin janji. Saat yang sama mudah berbohong. Berat sekali kasihan yang berhutang itu. Iya, minggu depan saya bayar. Padahal dia belum kepikir untuk bayar. Nanti bohong lagi. Itu tidak bahagia sama sekali. Kalau saudara, ini ada seseorang punya hutang besar. Bagaimana Pak? Saya ikhtiar dan doa. Tapi saya belum bisa menjanjikan waktunya. Memang secara syariat ada yang bisa dijual, tetapi maaf saya tidak bisa janjikan waktunya. Itu hati saya lebih tenang dibanding nanti Maret, udah itu Juni, udah 3 tahun, dan menghilang, itu lebih buruk. Jangan, gentleman saja. Kalau kita punya utang datangi, nanti dia marah, tapi Allah tidak marah. Yang ngebulak-balik hati dia adalah Allah. Gentleman, ya. Ada gentleman, ada gentleman. Tahu apa bedanya? Nggak penting. Gentleman itu mukmin, gentleman itu beruang, hadirin adan. Sia-sia. Astagfirullah. Ada pertanyaan silakan. Ayo kita diskusi tentang ini.
Mem, tentu saja orang yang pembohong dia akan berurusan dengan hukum. Gini bung, ngapain lah bohong? Astagfirullah. Mau apa bohong? Allah udah tahu. Mau apa bohong? Rezeki semuanya Allah yang punya. Mau apa bohong? Rezeki semuanya Allah yang menguasai. Jujur saja. Penjahat juga Allah yang ngasih rezeki tapi tidak barokah. Mau diapain sih? Kan? Jujur saja dalam menjemput rezeki, mau apa bohong. Allah melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Yang punya rezeki itu Allah. Nggak usah pakai licik, tidak usah pakai bohong, tidak usah pakai tipu-tipuan, lempeng aja. Penipu Allah yang ngasih rezeki, koruptor Allah yang ngasih rezeki, orang jujur juga Allah yang ngasih rezeki. Bedanya orang jujur bahagia, yang tidak jujur dikasih tapi tidak barokah, sengsara, hina, celaka. Jujur, ya. Bagaimana jual motor ini? Nggak usah pakai bohong. Ini motor tahun 2012 sudah pernah turun mesin, pernah juga kerendam pada waktu banjir, dan juga ini pernah ini bukan motor kuatan Pak, pernah nabrak benteng waktu itu. Bannya belum diganti udah gundul, tapi kalau mesin baru diganti oli. STNK 2 bulan lagi habis. Begini keadaannya. Ini bagus karena sudah dicuci bersih. Wah, Dek, sejujurnya saya tidak tertarik kepada motornya. Karena motor ini kelihatannya memerlukan banyak perawatan ulang. Tapi saya ingin beli karena tertarik kepada kejujuran adik. Allah yang ngebulak-balik hati, betul? Kenapa adik jujur? Karena saya tahu Pak, bahwa Allah sedang mendengarkan ucapan saya. Dan saya tahu bahwa setiap ucapan saya akan saya pertanggungjawabkan. Tapi nanti kalau jujur begini nggak ada yang beli, nggak bisa Pak. Yang menentukan rezeki saya adalah Allah, bukan kebohongan. Kalau saya bohong, rezekinya ada, ini laku, tapi saya akan berdosa. Saya belum tentu panjang umur. Uang ini juga akan saya bawa untuk keluarga, bisa celaka keluarga saya. Maaf ya Pak. Bapak juga jangan tergesa-gesa milih motor ini. Bapak renungkan, Bapak istiqoroh. Enggak Dek, saya mau beli aja. Berapa harganya ini? Hanya 8 juta. Nggak usah pakai hanya 8 juta Pak. Nggak usah ngebanding-banding. Di tempat lain 10 juta. Ya 10 juta itu baru deh, kan jadi ribut lagi. 8 juta saja. Baik deh. Ini harga motor, ini 20 juta untuk kejujuran Ade. Ade sudah umroh belum? Belum Pak. Sama deh, doakan saya juga pengen. Keren, keren. Orang jujur itu keren. Betul tidak? Selalu indah Pak. Rasulullah SAW indah dengan kejujuran. Kita tidak akan 100% sempurna, pasti ada salah, mungkin banyak salah, tapi jangan bermain-main dengan ketidakjujuran, dan kalau sudah tergelincir segeralah tobat. Pertanyaan silakan. Cek bismillah.
Izin A, ada pertanyaan dari sosmed, dari Instagram A. A sudah ketahuan bohong, tapi tidak mau tobat, bagaimana A? Siapa yang ketahuan bohong? Orang A, orang lain A. Katanya AA tadi. Jangan Tadi gitu, nanya. Pip. AA sudah ketahuan bohong. Pip, setiap patah kata bisa jadi masalah. Termasuk di sini yang bertanya harus hati-hati ya. Ada dulu wanita, ibu-ibu, AA, gimana ya A, dalam rumah tangga kita? Siapa? Jangan sembarang mengatakan kita. Kalau kita saya ke bawah, betul ya? Hutang-hutang kita A, nggak mau juga. Sepatah kata, tapi menentukan makna. Jadi maksudnya bagaimana, Afif? Orangnya sudah ketahuan bohong A, namun tidak mau tobat A. Berarti sengsara. Cocok dengan ceramah tadi. Gitu. Gampang jawabnya ya kan? Karena pilihannya cuma tobat. Kita tidak bisa memulihkan nama baik kita. Enggak bisa. Kecuali Allah yang memulihkannya. Tobatlah. Karena semua orang yang sebel ke kita, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Jadi kita tidak usah maksa-maksain diri agar orang suka. Enggak usah. Kita paksakan diri kita dengan sungguh-sungguh agar jadi orang yang disukai Allah. Dah. Selebihnya Allah yang membulak-balik setiap hati. Dagang itu tidak usah acting. Demi Allah, ini barang sangat bagus. Ini tidak ada lagi. Bahkan ini obat saking patennya. Baru dilihat aja, udah sembuh. Dusta yang tidak usah Allah mendengarkan setiap ucapan. Termasuk jadi penceramah begini. Tidak usah kita bombastis dengan menceritakan segala hal. Dengan suara yang tidak diperlukan, udah biasa aja lah. Ya, lempeng, seadanya. Tidak usah memaksakan diri supaya kelihatan pintar, kelihatan hebat, kelihatan mengesankan. Mau apa? Bicara saja apa adanya. Yang penting Allah yang Maha mendengar, senang. Nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun. Lagi Pip. Izin A dari sosmed. AA, abi mah jujur teuing Pak Ustadz. Kadang yang gak perlu diomongin malah jujur teuing diomongin, itu bagaimana A? Salah. Udah. Semua yang pakai teuing, tahu teuing apa artinya? Berlebihan. Saya mau berkata jujur ya, saudara tuh jelek wajahnya. Ini bukan jujur. Ini ngajak duel lah. Iya, saya jujur. Saya tuh pernah mabok. Bukan, nanti viral lagi. Enggak hapus Pip, hapus Pip. Ini kata orang ya, bukan saya. Sekarang mah serba viral. Dipotong dikit jadi seperti saya yang mabok ya kan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku dosanya, kesalahannya, itu bodoh. Kalau tidak diperlukan. Karena apa yang Allah tutupi, obatnya cuma taubat. Kita tidak diketahui masa lalu kita oleh orang, itu karena Allah menutupi. Karena Allah memberi kesempatan kita taubat. Justru orang yang membuka aib itu orang yang bodoh. Karena nanti dia tidak akan diampuni. Dia udah ditutupi, malah dia pamer. Udahlah, tidak usah banyak bicara. Ini saya bicara aja, udah banyak tergelincirnya. Tidak aman. Yang aman itu banyak zikir. Ini punten ya, saya 44 menit bicara. Udah berapa banyak yang keluar kata-kata tidak sempat diproses dengan baik. Nyesal. Kalau tidak keluar, tidak nyesal. Benar?
Tidak harus kita kejar. Dan sekali kata-kata ini keluar, seperti peluru keluar dari laras. Gak bisa dikejar. Coba yang viral-viral itu gimana ngejarnya? Tapi gimana banyak tayangan lalu tulisan saya waktu belum punya iman sudah keburu ada. Tobat. Tapi jejak digitalnya ada. Kalau Allah nutup gak bisa dibuka siapapun. Berapa banyak yang, maaf ya, artis yang dulunya belum kuat imannya sehingga banyak terbuka auratnya dan sekarang menutup auratnya. Kalau Allah tutup nggak bisa dibuka tuh. Walaupun mungkin data digitalnya ada, tapi dibuat tidak ada yang mau buka. Udahlah tobat. Lanjut, Bib. Cek. Cek. Ya ramukallah. Kok ada yang bersin? Ini dari Instagram. Ya. A, apakah doanya agar selalu istiqomah dalam kejujuran dan kalau berbohong untuk kebaikan itu bagaimana ya? A? Berbohong untuk kebaikan namanya bohong putih. Bukan bawang, bohong putih. Tapi prinsipnya jangan bohong. Seperti apa bohong putih ini? Ini bukan menyembunyikan kemungkaran. Tapi ada bohong yang harus dilakukan. Yaitu ketika berperang, bersiasat. Kita tidak boleh jujur kepada musuh. Pak musuh, saya ini orang jujur. Tuh komandan saya lagi sembunyi. Ini namanya pengkhianat. Jangan nginjak itu. Itu ranjau udah saya tanam tadi. Tidak boleh. Kalau berbohong kepada musuh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar boleh. 2. Bohong yang dibolehkan, bohong suami ke istri. Dengerin dulu. Bukan menutupi kemaksiatan, kemungkaran, tapi untuk membahagiakan. Misal istri memberikan kopiah dan ada rumbe-rumbenya di sini, ada melati, sini ada anggrek. Kata istri, "Pak, ini kopiah keren loh." Amit-amit, itu melukai hati. Oh iya keren. Ini belum pernah saya lihat kopiah begini. Luar biasa. Terima kasih ya. Kita simpen di lemari supaya awet misalkan. Nggak usah ya, amit-amit ngasih kopiah gini, pembunuhan karakter, mau apa. Yang ketiga mendamaikan. Misalkan adik kakak kurang akur. Begini, Kak, ini adik tuh selalu mendoakan terus loh. Padahal adiknya nggak doa langsung, tapi dalam sholat kan assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan doa kepada orang yang beriman juga, kepada kita-kita ya. Oh jadi si kakak berbaik sangka gitu. Jadi adik itu suka ngedoain saya ya. Terus bilang juga ke adik, kakak ini sebetulnya sayang, selalu mendoakan. Kan doanya Rabbir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Jadi baik sangka dua-duanya. Tapi aslinya tidak pakai bohong. Hanya membuat orang punya prasangka baik. Jadi akur, boleh. Kalau gini boleh tidak. Tapi takut disalahgunakan ini. Suatu saat ada yang lari. Tolong, ada orang yang mau zolim ke saya. Ya udah. Sembunyi, suruh sembunyi di situ. Terus datanglah itu bawa pentungan. Ayo Ustadz, jujur. Akan lagi ceramah jujur. Lihat enggak? Ada yang datang barusan ke sini. Gimana jawabnya? Lihat atau tidak? Kalau nyebut tidak, bohong tidak? Gini caranya ya. Nanti saya ngajarin yang enggak nih.
Apa Pak? Lihat tidak, barusan ada yang lewat. Enggak lihat. Sumpah loh benar sumpah. Demi Allah saya enggak lihat. Bohong tidak? Tidak bohong. Tadi di sini saya lihat. Nah di sini saya enggak lihat. Ya enggak? Ini emang tinggi ilmunya hadirin. Jadi pada bengong begini ya udahlah nggak apa-apa. Ngerti tidak? Tadi di sini saya lihat, tapi ketika di sini saya nggak lihat. Saya udah pindah 2 senti gitu. Udah ini ngakalin, jangan itulah. Pokoknya mah jangan bohong. Ini ngajarin bohong lagi kan? Tidak bohong kan? Tapi ini hanya untuk darurat. Ditelepon oleh seorang anak laki-laki yang naksir sama anak perempuan, Pak, itu ada nggak neneng? Neneng barusan keluar. Padahal mau nerima telepon saya. Punten neneng barusan keluar. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa. Bohong tidak? Padahal nenengnya ada di dapur. Bohong tidak? Tidak bohong. Karena neneng baru keluar dari kamar ke dapur, salah sendiri, dia nyangkanya keluar dari rumah. Saya jadi ngajarin bohong gini. Astagfirullah. Ini hanya untuk melawan penipu, penjahat. Prinsipnya jangan bohong. Terakhir Pim. Cek. Izin tadi doanya belum. Istiqomah dalam kejujuran. Sebetulnya banyak doanya di buku doa. Coba browsing ya di Google, mudah-mudahan ada doa-doa. Karena doa-doa saya belum banyak. Yang doa itu sedikit, tapi mudah-mudahan dikabulkan. 1. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini favorit sekali. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Tuh jadi pengen nangis dengarnya juga. Wa zakiha, dan sucikan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah pelindung dan penolong jiwa ini. Jadi kalau ditolong bisa lebih kuat. Ada lagi yang lebih pendek. Maunya yang lebih pendek enggak? Ya udah nggak usah nanya. Allahumma, maksudnya diikuti. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, hamba mohon padamu kemudahan berbuat kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Keren ya doa itu. Ada yang lebih pendek lagi? Mau? Udah terserah. Allahumma rzuqni istiqomah. Ya udah segitu. Itu doa ulama. Ya Allah, rezekikan kepadaku istiqomah. Kalau doa Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa Ustaz? Ali Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana, supaya jangan dipalingkan hati ini ba'da idh hadaitana, sesudah Allah memberikan petunjuk. Ada yang lebih paten, pendek, dan paling sering dibacakan Rasulullah SAW, doa tentang istiqomah ini. Ikuti, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini
doa dahsyat karena hati dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin sekalian.